Imam Nawawi memberikan penjelasan wasadza ba'du ahli dhahir bi'adamil qada'i. Ahli dhahir, orang-orang yang hanya melihat dalil Quran dan hadis itu dari segi zahirnya saja. Ini kata Imam Nawawi, syadza. Syadza itu bahasa Indonesia nyeleneh. Bi'adami qada'is shalah. Orang yang ahli zahir, zahirnya dalil doang dia pahami, kemudian berfatwa qada salat itu enggak wajib, itu syadza, nyeleneh omongannya. Bukan saya yang ngomong ini. Bahkan Imam Nawawi dengan tegas memberikan penjelasan, bukan saya nggak berani nih, saya nyampein doang. Hadza khata'un minhum wa jahalatun. Ini adalah khata', kesalahan, minhum dari mereka, wa jahalatun, dan kebodohan. Bukan saya. Saya menyampaikan omongan Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fadhal Ustaz Faisal. Jadi kita masih dalam pembahasan qada'us salat al-faitah, mengqadha salat yang tertinggal. Yang tadi dibahas dan dibaca hadisnya oleh Ustaz Faisal adalah sambungan masih hadis nomor 680 yang kemarin. Nah, ini sekarang dibaca syarahnya, baik syarah hadis 680 yang pertama nanti dibaca oleh Ustaz Subhana, dan juga hadis 680 yang kedua yang dibaca oleh Ustaz Faisal. Ini diantara syarahnya berkaitan dengan qada'us salat al-wajibah, mengqada salat yang wajib tertinggal, yang wajib terus salatnya tertinggal. Yang dibaca tadi oleh Ustaz Faisal, qada'us salatir ratibah, mengqada salat rawatib yang mengikuti salat yang wajib. Itu juga diqada, boleh diqada, istihbab, dianjurkan untuk diqada. Kita lihat lagi nanti syarah dari Al-Imam An-Nawawi nanti yang dibaca oleh Ustaz Subhana berkaitan dengan hadis riwayat 680 yang kita baca penjelasannya dengan apa yang saya sampaikan dari lisan. Ini nanti dibaca syarahnya untuk memantapkan bahwa yang kita sampaikan ini adalah penjelasan ulama, bukan dari saya, maksudnya tentang kewajiban mengqadha salat yang tertinggal, baik yang wajib dan juga yang sunnah. Kita lihat lagi, kita baca ulang lagi. Kita lihat riwayat Imam Muslim di nomor 680 yang pertama. Jadi riwayat Imam Muslim dari guru beliau namanya Harmalah bin Yahya.
yang semua kemarin syaratnya sudah kita jelaskan, lahirnya dan juga wafatnya. Qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar sara lailahu. Apa itu qafala? Jadi tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ay raja'a, kembali, min ghazwati Khaybar, dari ghazwah, dari peperangan Khaybar yang kemarin sudah saya sampaikan peperangan itu kapan terjadinya. Beliau ini pulang kembali ke kota Madinah karena jauh, ada ratusan kilometer. Sara lailahu, sampai beliau ketika malam tiba itu jalan juga. Jadi tidak langsung singgah, misalnya maghrib tiba singgah dulu pasang tenda, enggak, tetap berjalan. Hatta idza adrakahul kara arrasa. Nah, hatta idza adrakahul kara, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa, adraka bermakna sya'ura. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan malam hari kembali dari Khaybar menuju kota Madinah, beliau ini merasa al-kara. Apa arti al-kara? An-nu'asu, ngantuk. Jadi mengantuk itu bagi seorang nabi bukan sesuatu yang aneh. Iya, boleh seorang nabi itu mengantuk. Kan dalam akidah, kajian tauhid, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Jaiz artinya sifat yang boleh dimiliki oleh seorang nabi dan seorang rasul. Apa itu? Al-a'radul basyariyah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia secara umum. Lapar, boleh nggak seorang rasul lapar? Boleh. Haus, boleh. Mengantuk, boleh. Tapi sifat-sifat manusia allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati. Sifat-sifat manusia kebanyakan yang boleh dimiliki oleh seorang rasul dan seorang nabi, namun tidak menyebabkan rusaknya, hancurnya, turunnya martabat para nabi dan para rasul yang tinggi. Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati. Itu semisal para rasul, kebiasaan yang dimiliki oleh manusia lainnya, lapar termasuk makan, tapi cara makannya rasul nggak boleh sembarangan kayak orang kebanyakan, tanpa ada adab, buak nggak ada. Sama-sama makan tapi makannya dengan adab yang sempurna. Nabi tidur nggak? Tidur, tapi tidurnya seorang nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, beda dengan cara tidur orang kebanyakan yang asal-asalan. Itu maksudnya. Nah, ini riwayat hadis yang kita baca, Rasulullah SAW adrakahul karo, ngerasa ngantuk. Karena merasa ngantuk itu beliau arrasa. Apa itu makna arrasa? Nuzulul musafirina akhiral laili linnaumi wal istirahati. Itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini. Penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj yang dibaca oleh Ustaz Subhana. Apa itu arti ar-rasa? Orang yang musafir nuzul, singgah. Kapan? Akhiral laili, di akhir malam. Lewat dari jam 12. Untuk apa? Linnaumi, untuk tidur. Wal istirahati, dan istirahat. Itu arti ar-rasa. Ini bahasa Arab
kromo inggil. Singgah untuk rehat. Ini bahasa Arab kromo inggil. Hatta idza adrakahul kara arrasa. Sampai ketika Rasulullah merasa ngantuk, beliau singgah untuk istirahat tidur. Nah, ketika itu beliau pesan kepada Bilal, wa qala li Bilalin, Nabi pesan kepada Bilal, ikla lana al-laila. Rasulullah pesan kepada Bilal, ikla lana. Apa arti ikla lana? Urqubhu, amati, mengamati. Wahfadhu, jaga. Wahrusu, kata-kata harasa, haris itu penjaga keamanan, namanya haris. Apa tuh? Hah? Amati, jaga, perhatikan. Urqubhu, wahfadhu, wahrishu. Amati, jaga, perhatikan. Amati sekeliling. Jangan sampai nanti musuh datang lagi. Kan ini perang. Jaga kita nih. Perhatiin waktu. Jangan sampai kebablasan. Itu pesan Rasulullah SAW kepada Bilal. Lah bunyi riwayatnya apa? Ikla lana al-fajr. Amati, jaga, perhatikan itu. Sampai nanti datang waktu fajar, menjelang sholat subuh. Fasalla Bilalun ma qaddara lahu. Artinya Bilal sholat itu ma qaddara lahu, sholat sunnah. Fasalla Bilalun ma qaddara lahu. Sambil Bilal itu jaga malam, ya sholat sunnah dah. Maqaddirallahu, apa yang beliau mampu, apa yang dilakukan oleh Bilal mampu, sholat malam, tahajud dan lain-lain sebagainya. Nah, Rasulullah wa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabat yang lain selain Bilal, beliau tidur. Sahabat-sahabat tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Nah, falamma taqarabal fajru, biasanya taqaraba itu artinya saling berdekatan, tapi ini arti taqaraba ya qaruba, dekat. Tak kala mendekat itu waktu fajar, dekat itu waktu fajar, falamma taqarabal fajru istanada Bilal radhiyallahu anhu ila rahilatihi. Ini tiba-tiba Bilal itu bersandar. Di mana? Di kendaraannya, di kudanya. Kan ada pelana tuh ditaruh di kaki kuda, dia nyender. Padahal udah muwajihal fajri. Padahal waktu fajar itu udah dekat. Mustaqbilahu, menghadap waktu fajar, menghadap sesuatu, biwajihi, dengan wajahnya. Asal kata muwajiha. Ya, menghadap sesuatu dengan seluruh wajahnya, asal kata muwajihah. Muwajihal fajr maksudnya apa? Dekat waktu fajar. Padahal waktu fajar itu sudah dekat, malah senderan. Karena senderan. Nah, faghalabat Bilalan ainahu wa huwa mustanidun ila rahilatihi. Faghalabat Bilalan, ghalabat, mengalahkan, Bilal ainahu, kedua matanya. Artinya apa? Enggak tahan ngantuk. Ngantuk itu mengalahkan kedua matanya. Ya, itu faghalabat Bilalan ainahu. Kalau dalam bahasa Arab yang kromo inggil kita bilang ghalabanin naum. Jadi bahasa Arab itu ada tingkat fasah, apa namanya itu, kefasahan. Yang tertinggi adalah
Ya, selain Quran, setelah Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih kalau bicara bahasa Arab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling fasih, paling sopan, paling halus, segala macam, paling isinya luar biasa. Faghalabat Bilalan 'ainahu wa huwa mustanidun ila rahilatihi. Falam yastayqid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilal wala ahadun min ashabihi hatta darabathumus syamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastayqid, enggak bangun ketika datang waktu subuh. Nabi enggak bangun. Wala Bilal, Bilal juga enggak bangun. Wala ahadun min ashabihi, salah satu pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang bangun. Semuanya tidur, semuanya tidur. Hatta sehingga darabathumus syamsu, matahari itu mengejutkan mereka, menerpa. Asal kata doroba Pak, memukul. Tapi di sini maksudnya apa? Sampai matahari itu menerpa mereka, sinarnya menerpa mereka. Dan itulah yang membangunkan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Hatta darabathumus syamsu, sampai matahari itu darabathum, menerpa mereka. Bahasa Quran juga kayak gitu, nggak mesti doroba yadribu itu mukul. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wadrib lahum, apa kita artiin pukul mereka? Kagak. Ya, makanya nggak bisa Quran hadis itu kita pahami modalnya terjemah, nggak bisa, nggak bisa. Jadi harus ngaji itu, apa namanya, untuk membantu kata per kata, membantu saja. Jadi kalau kita punya Quran kata per kata, anggaplah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, kita apal tuh kata per kata. Jangan merasa udah tahu semua. Itu yang kita tahu terjemahan. Untuk keluasan makna tersebut kita harus kembali kepada ulama yang menulis kitab-kitab tafsir. Balik lagi. Hatta darabathumus syamsu, sampai matahari itu menerpa mereka. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadan. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalahum, yang pertama kali dari mereka istiqadan bangun, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya intabaha wa qama, kaget terbangun. Arti fazi'a kaget terbangun, bangun kaget, itu fazi'a. Intabaha wa qama, intabaha kaget, qama bangun, maksudnya ketika bangun kaget, waduh udah siang maksudnya, bahasa Arab. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terkejut bangun. Kenapa? Matahari udah menerpa beliau. Faqala, lalu bilang kepada Bilal, ai Bilal, ai Bilal maksudnya ya Bilal. Ai itu artinya nida, ya. Ai Bilal, hai Bilal maksudnya ya Bilal. Ai Bilal, Bilal. Begitu Rasulullah SAW, ini gimana kamu, kan saya pesen suruh ronda. Faqala Bilal radhiyallahu anhu, lalu Bilal bin Rabah menjawab, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsik. Ini istilah orang Arab. Akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsik. Demi Allah ya Rasulullah, yang jiwaku termasuk nyawa engkau itu semuanya ada dalam genggaman dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu termasuk ibu bapakku,
termasuk orang tuamu ya Allah, ya Rasulullah, termasuk diri engkau ya Rasulullah. Itu semuanya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud sahabat bilang, saya nggak sengaja. Maksudnya gitu. Akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsi. Ya, dimaafin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bilang iqtadu faqtadu rawahilahum syai'an. Jadi Rasulullah sebelum memerintahkan kepada Bilal untuk qamat dan kemudian melaksanakan sholat berjamaah yang qadha, Nabi terlebih dahulu bilang, coba itu urusin dulu unta-untanya, kendaraan-kendaraannya dirapiin, biar ada yang naruh di sana, naruh di sini, naruh di mana, susah ntar. Kan waktu tidur mah udah naruh kudanya kan di mana aja, udah rapiin dulu ini kendaraan-kendaraan, kuda-kuda, unta-unta. Nah, ucapan Rasulullah SAW ini menjadi satu dalil ala anna qada al-faitati laisa 'ala al-fawri, bahwa mengqadha salat yang tertinggal itu tidak harus segera, tidak harus 'ala al-fawr, tidak harus saat itu juga, boleh ada jedanya. Di orang yang mengqadha salat bi'udrin, mengqadha mengganti salat karena ada udzur, alasan itu tidak 'alal fauri, tidak harus langsung, tidak harus segera, boleh ada jeda, buang air dulu. Misalnya kita udah ketinggalan ini subuh, bangun jam 8 ya. Nah, ketika bangun jam 8, lah kan kita belum sholat subuh, gimana? Kita mau buang air dulu dah, ya, atau apa dulu, boleh. Ada jeda dengan kegiatan yang sifatnya duniawi, boleh, nggak masalah. Tidak harus langsung wudhu, sholat, tidak harus. Itu yang dimaksud dan dijelaskan oleh Imam Nawawi dari ucapan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu faqtadu rawahilahum syai'an. Thumma tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara Bilalan fa aqama as-salata fa shalla bihim as-subha. Jadi ada riwayat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai wudu, wa amara Bilalan fa aqama as-salata. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh Bilal qomat. Tapi nggak ada kata-kata dalam riwayat Bilal bin Rabah ini azan. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi yang tadi dibaca oleh Ustaz Sobana, bahwa sholat yang tertinggal ketika kita qadha itu juga disunnahkan untuk qomat. Terus kalau azan gimana ini, disunnahkan atau tidak? Nah, ini ada dua penjelasan ulama. Sebagian ulama memberikan penjelasan, ketika kita mengqadha sholat yang tertinggal itu tidak disunnahkan azan. Yang kedua, sebagian ulama lagi termasuk di dalamnya Imam Nawawi yang baru dibaca tadi oleh Ustaz Sobana, Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, hadis 40, hadis arba'in, berfatwa bahwa ketika sholat dilaksanakan secara qadha itu tetap disunnahkan untuk azan dan qomat. Itu sebagian ulama, termasuk di dalamnya Imam Nawawi kasih fatwa. Sholat qadha gimana? Apa qomat saja? Oh tidak, qomat dan azan dua-duanya disunnahkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan apa? Dalil ada hadis dari riwayat Abu Qatadah dan selain Abu Qatadah.
Masih juga di dalam Sahih Muslim. Jadi dalilnya juga hadis. Lah, kok ini hadis riwayat Abu Hurairah yang lagi kita baca dan kita bahas nggak ada kalimat azan. Bukan berarti ketika kita baca hadis di situ nggak ada azan, azannya ditinggalkan. Belum tentu yang tidak ada kalimat azan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah kemudian kita kasih kesimpulan azan nggak ada, nggak begitu. Ini masalahnya perawi seperti sahabat Abu Hurairah memang sengaja meringkas, nggak semuanya kemudian beliau riwayatkan. Ada riwayat yang lain dari sahabat siapa? Sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, itulah kita membaca hadis tidak boleh satu atau dua, kajiannya harus komprehensif. Nah, ini memang makanya ketika mengambil kesimpulan hukum ya kita wajib berhati-hati. Jangan kemudian karena kita sudah baca hadis ini langsung nggak bisa, ini semuanya salah, bid'ah misalnya. Udah baca hadis berapa kita ini? Terus ketika kita udah baca hadis, kita paham nggak maksud hadisnya? Jadi baca hadis satu bidang lagi, memahami hadis satu bidang lagi. Seperti yang saya sampaikan di sini. Orang menghafal Quran atau baca Quran itu satu ilmu lagi, namanya qiraah. Memahami Quran dengan penafsirannya itu ilmun akhar, ilmu yang berbeda lagi. Saya sampaikan pernah di sini. Dan dua ilmu itu antara qiraah dan tafsir Qurannya dalam rentang waktu 1 milenium lebih, 1000 tahun lebih dalam sejarah penguasaan Quran dari segi qiraah dan dari segi tafsir, jarang ulama yang menguasai dua-duanya, bahkan sangat jarang. Ini bahrun fil qiraah, lautan di dalam qiraah. Misalnya Al-Imamul Hafidz Ibnul Jazari, lautan dalam ilmu qiraah. Tapi enggak bahrun fi tafsir, tidak lautan ketika bicara tafsir. Itulah dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki, agar setiap orang itu saling menghargai kemampuan, keilmuan dari satu ulama kepada ulama yang lain, agar tidak menjadi sombong. Balik. Nah, makna hadis ini dan di riwayat ini disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi panjang lebar. Fasalla bihim as-subha. Jadi riwayat fasalla bihim as-subha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, fihi istihbabul jama'ati lil faitati. Ini hadis berarti istihbabul jama'ati, anjuran kesunahan berjamaah lil faita, untuk melaksanakan sholat faita yang tertinggal. Jadi kalau kita sholat qodok misalnya nggak sendirian, dua atau lebih, ini 2 orang atau lebih sama-sama pengen qodok, boleh bareng-bareng. Ya, ngajakin orang ke siang jangan. Jadi kodok sholat bareng-bareng karena mungkin kemarin sebelum pensiun, ya begitu dah. Ya, main ke sono, main kemari, akhirnya sholat ya ada yang tertinggal. Join, nanti gimana? Ya, sama. Ya udah ntar kita sholat kodok ya bareng ya, boleh. Bukan hanya boleh, istihbab. Istihbab itu maksudnya dianjurkan, disunnahkan. Istihbabul jama'ati lil faitati. Anjuran kesunahan melaksanakan qada sholat bagi sholat yang tertinggal. Nah,
Falamma qada salata, setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau mengqada salat subuh yang tertinggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiyas salata falyusalli idza dzakaraha." Siapa yang lupa salat, maka laksanakanlah salat saat dia sudah mengingat, saat dia sudah bangun. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan sabda Rasulullah ini, man nasiyas sholata, siapa yang lupa sholat, termasuk tidur dan tertidur ketika sholat, ini adalah kesimpulan tentang kewajiban qada bagi orang yang lupa atau enggak lupa. Bagi orang yang ma'dzur, ada udzur, atau orang yang tidak ada udzur. Tadi yang saya minta ulang itu sama Ustaz Sobana adalah penjelasan Imam Nawawi tentang hadis ini, li'annahu idza wajabal qada'u 'alal ma'dzuri fa ghairuhu aula. Kalau yang ma'dzur, yang punya udzur, yang punya alasan aja wajib qada, apalagi yang kagak punya udzur, lebih lagi wajib. Bukan begini, hadis kan bunyinya lupa, enggak sengaja, berarti yang kagak sengaja kagak wajib qada. Enggak begitu kesimpulan hadisnya. Bukan saya yang ngomong nih, pakarnya nih, ahlinya Imam Nawawi, kitabnya ada di samping saya, ada dua gitu, Pak Yusal ada, Ustaz Sobana ada. Gitu, jangan membaca hadis itu terjemahan, ngambil kesimpulan sendiri, penjelasan yang pakar, yang ahli. Li'annahu idza wajabal qada'u 'alal ma'dzuri fa ghairuhu aula. Aula itu artinya apa? Lebih utama lagi, lebih harus lagi untuk diqada. Orang yang punya alasan aja disuruh, yang punya udzur aja disuruh, apalagi yang sengaja. Yang nggak sengaja aja disuruh, nggak sengaja, ayo wajib, apalagi yang sengaja. Aula bil wujub, lebih lagi diwajibkan oleh syara. Nah, jadi hadis ini diambil kesimpulannya, fatwanya, maknanya oleh Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang bicara, bukan saya. Kalau saya nggak berani, saya cuma menyampaikan saja. Imam Nawawi memberikan penjelasan, wasadza ba'du ahli dhahir bi'adamil qada'i. Ahli dhahir, orang-orang yang hanya melihat dalil Quran dan hadis itu dari segi zahirnya saja. Ini kata Imam Nawawi, syadza. Syadza itu bahasa Indonesia nyeleneh. Bi'adami qada'is shalah. Orang yang ahli zahir, zahirnya dalil doang dia pahami, kemudian berfatwa qada salat itu enggak wajib, itu syadza, nyeleneh omongannya. Bukan saya yang ngomong ini. Bahkan Imam Nawawi dengan tegas memberikan penjelasan, bukan saya nggak berani nih, saya nyampein doang. Hadza khata'un minhum wa jahalatun. Ini adalah khata', kesalahan, minhum dari mereka, wa jahalatun, dan kebodohan. Bukan saya. Saya menyampaikan omongan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, penjelasan Imam Nawawi, kalau ada orang yang bilang qada sholat dengan sengaja itu kagak wajib, ini salah dan bodoh. Hadza khata'un minhum wa jahalatun.
Lah inilah yang saya sampaikan dan saya ulang sekali lagi karena ini penting. Kalau saya ditanya qadha salat yang sengaja ditinggalkan itu wajib dikerjain. Kemarin sudah saya sampaikan malam Rabu kemarin. Caranya kita merasa dulu ninggalin sholat, mau tahu saya berapa kali ya ninggalin sholat, udah jangan dibikin berapa kalinya, kerjain dulu. Habis sholat duhur sholat lagi, habis sholat asar sholat lagi. Nah kalau kita ngerjain itu caranya biar jangan jadi fitnah, jangan di depan orang banyak, nanti orang pada nanya malah jadi berantem. Di rumah aja, itu yang afdol. Ya, dijelaskan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau kita tidak bisa seperti itu, ya udah kapan aja boleh mengqadha sholat. Pagi, hari Minggu nggak ngapa-ngapain, kondangan kagak apa kagak. Ya udah qadha sholat, sholat apa aja boleh. Jam 8 pagi kita mau qadha sholat duhur, asar, maghrib, subuh boleh, kapan aja boleh, ya gitu Pak Fauzi. Kalau memang kita pernah ninggalin sholat yang wajib dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, dua-duanya wajib diqadha, diganti, ditunaikan. Nggak usah berpikir berapa ya, jangan dong, udah ikhtiar kita mampu maksimal apa yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, sampai ada ajal datang, rasanya masih belum. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Tawwabun Halim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu Maha Halim, maklum. Yang penting hambanya itu sudah bersikeras untuk mengganti kewajiban yang tertinggal. Allah hitungannya sama kita beda. Kalau kita kejem, 1 rupiah juga kagak boleh kurang. Ente masih kurang utang 1 rupiah, itu manusia. Allah ini lihatnya usaha dan kerja keras maksimal yang bisa kita laksanakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semuanya. Al-Fatihah.